demokrasi yang kita adakan, misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Pendidikan adalah menuntun, merupakan tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ingarso Sungtulodo. Makna dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama ini adalah ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Ing Madya Mangan Karso. Makna dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang kedua ini adalah seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Tutwuri Handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang ketiga ini memiliki makna bahwa seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah mendorong perkembangan hidup peserta didik lahir dan batin dari sifat kodratinya menuju arah peradaban yang umum. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang mandiri, berkepribadian, dan beradab. Merdeka adalah sanggup dan mampu untuk berdiri sendiri, untuk mewujudkan hidup diri sendiri, hidup tertib dan damai dengan kekuasaan atas diri sendiri. Merdeka tidak hanya berarti bebas, tetapi harus diartikan sebagai kesanggupan dan kemampuan, yaitu kekuatan dan kekuasaan untuk memerintah diri sendiri. Peserta didik diberi kebebasan untuk mencari pengetahuan dengan pikirannya sendiri, dan diberi kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Pendidikan kontekstual, di mana dalam pembelajaran dan pengajaran melibatkan siswa untuk mengaitkan pelajaran akademis dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. Gotong royong dalam pendidikan saat ini diartikan sebagai kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Ini merupakan salah satu strategi dalam pembelajaran di masa sekarang agar menciptakan pembelajaran yang bermakna, yang efektif dan efisien dalam pencapaian kompetensi siswa. Kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab diri sendiri dari pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bentuk implementasi yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendidik dengan memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Contohnya adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.
Yang kedua adalah sabar dan ikhlas. Misalnya, membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Yang ketiga adalah pembelajaran fokus pada apa yang dibutuhkan siswa melalui pembelajaran yang berfokus pada siswa. Yang keempat adalah mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah enjoyful learning, yaitu menggunakan berbagai media aplikasi. Salah satunya adalah quizzes. Yang keenam adalah membangun siswa pada 3 ranah: psikomotor, afektif, dan kognitif, dengan menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran. Yang ketujuh adalah manajemen yang baik melalui perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan evaluasi dalam pembelajaran. Dan yang kedelapan adalah menerapkan berbagai peran fungsi guru, antara lain guru sebagai role model, fasilitator, motivator, dan inspirator. Seiring dengan perkembangan zaman, guru harus bisa melakukan perubahan untuk menjawab tantangan pendidikan saat ini. Tantangan yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendesak. Tantangan yang kedua adalah adanya revolusi 4.0, di mana pengaruh digital semakin menyatu dengan hidup manusia. Tantangan yang ketiga adalah globalisasi. Dan tantangan yang keempat adalah kebutuhan adanya generasi yang unggul. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka guru harus tetap kreatif dan produktif untuk mampu memanfaatkan media teknologi, menyajikan pembelajaran yang terencana, efektif, relevan, dan spesifik, membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua, dan membangun kolaborasi antara orang tua dan sekolah.